Terima kasih Prabowo. Meskipun telah mengeluarkan ratusan miliar untuk membantu rakyat Minang. Sayangnya, mayoritas orang Minang tidak memilihmu sebagai presiden. Selamat datang, sahabat Star Spotlight kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik menarik seputar partisipasi Prabowo dalam membantu rakyat Minang. Meskipun telah menggelontorkan ratusan miliar, hasilnya mayoritas orang Minang ternyata tidak memilihnya sebagai presiden. Mari kita telah lebih dalam dinamika dan dampak dari bantuan yang disalurkan oleh Prabowo untuk rakyat Minang. Simak pembahasan lengkapnya. Prabowo di Sumatera Barat, cerita pribadi dan politik. Prabowo, seorang tokoh nasional, mengejutkan dengan kekalahan di Sumatera Barat, wilayah yang dianggapnya sebagai kampung halaman kedua. Namun di balik hasil pemilihan ini, terungkap hubungan historis keluarganya yang kuat dengan tanah Minang. Dari kakek hingga ayahnya, Sumitro, Prabowo memiliki ikatan sejarah mendalam dengan Minang. Tak hanya sebatas kata-kata, Prabowo membuktikan kecintaannya pada Sumatera Barat dengan tindakan nyata. Dia mengirim 20 ambulans dengan dana pribadinya, memberikan bantuan saat erupsi gunung berapi, dan memberikan beasiswa bagi pemuda-pemudi setempat. Ini adalah dedikasi nyata yang mengesankan. Namun bagaimana Prabowo bisa kalah di wilayah yang begitu dekat dengannya? Analisis politik mendalam di video ini membeberkan dinamika pemilihan di Sumatera Barat. Berbeda dengan calon lain yang hanya memberi janji, Prabowo telah aksi nyata. Simak keseluruhan kisah ini untuk memahami lebih lanjut mengenai hubungan pribadi dan politik Prabowo di Sumatera Barat. Pertanyaannya, mengapa Prabowo kalah di tempat yang begitu dekat dengan hatinya? Di samping hubungan historis dan tindakan nyata, faktor-faktor apa yang mempengaruhi dinamika politik di Sumatera Barat? Sementara Prabowo mendekatkan diri dengan masyarakat Minang, calon lain terbatas pada janji-janji. Dalam narasi politik mereka, Prabowo menonjol dengan nyata berkontribusi ke Sumatera Barat. Apakah ini mencerminkan perbedaan strategi kampanye, ataukah terdapat ketegangan politik tertentu di wilayah ini? Dalam konteks ini, kita juga melihat janji-janji dari calon lain di Sumatera Barat. Bagaimana mereka bersaing, dan bagaimana respon masyarakat terhadap aksi nyata Prabowo. Video ini melanjutkan eksplorasi cerita ini, membawa Anda lebih dalam ke dalam alasan dibalik kekalahan Prabowo dan bagaimana hal ini memengaruhi politik di Sumatera Barat. Tak hanya berfokus pada kekalahan di Sumatera Barat, kita sekarang melangkah lebih jauh untuk memahami kemenangan mengesankan Prabowo di hampir semua provinsi Indonesia, kecuali Aceh dan Sumatera Barat. Dalam eksplorasi ini, kita menelusuri faktor-faktor yang mendorong suksesnya Prabowo di provinsi-provinsi lain. Apakah ada strategi kampanye yang berbeda atau isu-isu lokal yang memainkan peran penting? Sementara Prabowo tidak hanya memenangkan dukungan masyarakat, tetapi juga mendapatkan dukungan politik yang kuat di berbagai wilayah. Mari kita telah secara mendalam dinamika politik di setiap provinsi yang merangkul kemenangan Prabowo. Dengan dominasinya di sebagian besar Indonesia, apa rahasia kesuksesan Prabowo? Sementara kita menutup bab ini, mari terus mengikuti perjalanan politik yang terus berkembang di Indonesia. Apakah Prabowo dapat memanfaatkan kemenangannya untuk membawa perubahan yang positif? Ataukah tantangan di masa depan akan menjadi ujian yang lebih besar? Terima kasih telah menyaksikan dan tetaplah terhubung untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang politik dan peristiwa terkini di Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tetap update dengan konten-konten menarik kami. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.